Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Subhanallah, suami nikah lagi. Begini istri solehah ini kepada madunya setelah suaminya meninggal. Dikutip dari tribunkalteng.com, mendapat kabar kalau suami sudah menikah lagi adalah suatu hal yang menyakitkan. Apalagi ketika melihat suami mengalami perubahan yang mencolok. Dia mulai tidak lagi perhatian dengan istri pertama dan anak-anaknya. Pernikahan yang dilakukan secara diam-diam tanpa izin sang istri merupakan hal yang sangat menyakitkan hati istri. Karena tak ada seorang wanita pun yang mau berbagi suami dengan wanita lain. Walaupun pahit terasa, kadangkala itu merupakan ujian sebagai seorang istri yang solehah. Seperti kisah seorang istri solehah berikut ini yang dikutip dari majalah Ahwar Salihah dalam artikel Mutiara Berkilau Para Wanita Solehah oleh Syekh Abdul Malik bin Muhammad Al-Hasim Hafizahullah. Berikut kisahnya. Dahulu di Baghdad ada seorang laki-laki penjual kain yang kaya raya. Tatkala dia sedang berada di tokonya, datanglah seorang gadis muda mencari-cari sesuatu yang hendak dibeli. Ketika sedang berbicara, tiba-tiba gadis itu menyingkap wajahnya di sela-sela perbincangan tersebut, sehingga laki-laki tersebut terkesima dan berkata, "Demi Allah, aku terpana dengan apa yang kulihat." Gadis itu pun berkata, "Kedatanganku bukan untuk membeli apapun. Selama beberapa hari ini aku keluar masuk pasar untuk mencari seorang pria yang menarik hatiku dan bersedia menikah denganku. Dan engkau telah membuatku tertarik. Aku memiliki harta. Apakah engkau mau menikah denganku?" Laki-laki itu berkata, "Aku telah menikahi sepupuku, dialah istriku. Aku telah berjanji kepadanya untuk tidak membuatnya cemburu. Dan aku juga telah mempunyai seorang anak darinya." Wanita itu mengatakan, "Aku rela jika engkau hanya mendatangiku 2 kali dalam seminggu." Akhirnya laki-laki itu pun setuju lalu bangkit bersamanya. Akad nikah pun dilakukan. Kemudian dia pergi menuju rumah gadis tersebut dan berhubungan dengannya. Setelah itu si pedagang kain pulang ke rumahnya lalu berkata kepada istrinya, "Ada teman yang memintaku tinggal semalam di rumahnya." Istrinya pun menyetujuinya dan tidak mencurigai sedikit pun. Dia pun pergi dan bermalam bersama dengan istri barunya. Setiap hari setelah zuhur dia mengunjungi istri barunya. Hal itu berlangsung selama 8 bulan hingga akhirnya istrinya yang pertama mulai merasa aneh dengan keadaannya. Dia berkata kepada pembantunya, "Jika suamiku keluar, perhatikanlah kemana dia pergi." Si pembantu pun membuntuti suami majikannya pergi ke toko, namun ketika tiba waktu zuhur dia pergi lagi. Si pembantu terus membuntuti tanpa diketahui hingga tibalah suami majikannya itu di rumah istri yang baru. Pembantu itu mendatangi tetangga-tetangga sekitar dan bertanya, "Rumah siapakah ini?" Mereka menjawab, "Rumah milik seorang wanita yang telah menikah dengan seorang penjual kain." Pembantu itu terkejut mendengar jawaban tetangganya itu, lalu segera pulang menemui majikannya dan menceritakan hal tersebut. Majikannya berpesan, "Hati-hati, jangan sampai ada seorang pun yang lain mengetahui hal ini."
Dan istri lama si pedagang kain juga tetap bersikap seperti biasa terhadap suaminya. Si pedagang kain menjalani kehidupan bersama istrinya yang baru selama 1 tahun. Lalu dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia dengan meninggalkan warisan sebanyak 8.000 dinar. Maka istri yang pertama membagi harta warisan yang berhak diterima oleh putranya, yaitu 7.000 dinar. Sementara sisanya yang berjumlah 1.000 dinar dia bagi menjadi 2. Satu bagian dia letakkan di dalam kantong, kemudian dia berkata kepada pembantunya, "Ambillah kantong ini dan pergilah ke rumah wanita itu. Beritahukan kepadanya bahwa suaminya telah meninggal dengan mewariskan uang sebesar 8.000 dinar. Putranya telah mengambil 7.000 dinar yang menjadi haknya, dan sisanya 1.000 dinar aku bagi denganmu, masing-masing memperoleh setengah. Inilah bagian untukmu. Dan sampaikan salamku juga untuknya." Si pembantu pun pergi ke rumah istri kedua si pedagang kain, kemudian mengetuk pintu. Setelah masuk, disampaikannya berita tentang kematian si pedagang kain dan pesan dari istri pertamanya. Wanita itu pun menangis, lalu membuka kotak miliknya dan mengeluarkan secari kertas seraya berkata kepada si pembantu, "Kembalilah kepada majikanmu dan sampaikan salamku untuknya. Beritahukan kepadanya bahwa suaminya telah menceraikanku dan telah menulis surat cerai untukku. Maka kembalikanlah harta ini kepadanya, karena sesungguhnya aku tidak berhak mendapat harta warisannya sedikit pun." Begitulah cerita tentang istri solehah yang telah dimadu oleh suaminya. Walau mengetahui suaminya telah menikah lagi secara diam-diam, namun dia tetap sabar dan tidak marah sedikit pun. Bahkan ketika akhirnya suaminya meninggal dunia, dia masih mau membagi harta warisan peninggalan suaminya kepada madunya dengan pembagian yang sangat adil. Subhanallah, semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.